Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 8 di pertemuan yang ke-10 kali ini. Masih kita membahas yang berkaitan dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Kenapa hari ini kita kembali berbicara tema itu? Karena memang materi ini sangat luas dan realita kehidupan masyarakat Indonesia memang seperti itu adanya. Anak-anakku, di pertemuan kali ini harapan Pak Guru kalian semua dalam keadaan sehat. Dan di awal pertemuan ini seperti biasa kita awali dengan berdoa kiranya Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam pembelajaran kali ini. Berdoa kita mulai. Anak-anakku kelas 8, sebelum kita melanjutkan pemahaman kita tentang pluralitas, di awal ini Pak Guru mengajak kalian untuk kembali mengingatkan agar kita, khusus anakku kelas 8, jadikanlah kalian menjadi generasi bangsa ke depan yang jujur. Nah, dalam pelajaran ini harapan Pak Guru kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan kalian nanti mengikuti daftar hadir di kolom komentar video ini dan kalian nanti akan mengerjakan tugas seperti apa yang Pak Guru minta di dalam proses pembelajaran kali ini. Kalau pekerjaan kalian berdasarkan cara berpikir kalian sendiri, tidak menggunakan cara berpikir orang lain, maka itulah sebagai kalian sudah memiliki karakter jujur. Nah, anak-anakku, untuk kita pahami lagi sekali bahwa yang dimaksud dengan pluralitas adalah paham atas keragaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud Pak Guru adalah masyarakat yang majemuk, baik secara budaya, agama, bangsa, bahasa, politik, dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, realita kehidupan kita, dimanapun kalian berada saat ini, dimanapun di Indonesia, pasti kalian nanti akan berjumpa dengan yang beragam budaya, yang berbeda agama, yang berbeda bahasa daerah, kemudian berbeda juga paham politiknya. Nah, itu adalah realita kehidupan kita di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bangsa Indonesia beraneka ragam, memiliki keanekaragaman agama dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dan hal ini juga diatur di dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian anak-anakku, bahwa kita menganut sebuah agama di Republik Indonesia yang tercinta ini adalah dijamin oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia tadi. Nah, dengan demikian keraguan kita di dalam meyakini dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing tidak perlu kita ragukan, karena itu semua dijamin oleh undang-undang dan tentu saja semua ini adalah dalam pengawasan pemerintah kita, baik pusat maupun daerah. Anak-anakku semuanya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan budaya. Yang dimaksud dengan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Berkait dengan budaya, kita juga harus pahami apa yang dimaksud dengan
kebudayaan, di mana artinya adalah karya rasa cipta manusia berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Nah, anak-anakku, kalau dengan demikian, maka kita coba menyimpulkan sederhana saja. Yang dimaksud dengan budaya adalah cara hidup. Kalian cara berpakaian, cara menyisir rambut, cara senyum, barangkali itu adalah budaya yang sifatnya pribadi. Tetapi kalau budaya yang sifatnya kelompok, tentu saja melebihi dari satu orang, misalnya di dalam keluarga kalian sendiri. Di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Tentu saja kadang-kadang suatu waktu kalian ingin memiliki kebersamaan, warna bajunya yang sama, kemudian menu makanan yang sama. Nah, itu juga bagian dari bentuk budaya. Jadi kesimpulannya, singkatnya, budaya adalah kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan kalau kebudayaan tadi, secara umum tadi, saya ulangi lagi, karya rasa cipta manusia berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya, ini adalah karya masyarakat, karya manusia. Tentu saja karya ini fungsinya adalah untuk bisa dia hidup berinteraksi di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari banyak hal yang kalian lihat, yang kalian rasakan di masyarakat, di mana kalian berada, berkaitan dengan budaya dan kebudayaan ini. Berkaitan dengan Indonesia yang kaya dengan budaya tadi, tahun 2019 terdapat 267 warisan budaya di Indonesia ini. Dan kalau kalian simak pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Maret tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 714 suku bangsa dan 1001 bahasa. Nah, tentu saja pidato dari Bapak Presiden ini adalah juga berdasarkan fakta, berdasarkan data yang dia dapat dari laporan-laporan pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Dan kalaupun apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini belum tertuang di dalam buku pelajaran kita. Namun untuk kita pahami sebagai warga bahwa perkembangan terakhir terdapat 714 suku bangsa di Indonesia dan 1001 bahasa. Nah, bicara 1001 ini kebetulan pidatonya beliau ini kok persis sekali. Tapi apakah itu menjadi realita? Mari kita dukung nanti pidato Bapak Presiden kita ini pada tanggal 30 Maret yang lalu, tahun 2019, dan nanti pasti akan muncul di dalam buku pembelajaran kita. Anak-anakku, kalau Indonesia yang terkenal dengan keragaman tadi, maka di pertemuan ini juga Pak Guru menyampaikan secara rinci apa yang menjadi keragaman yang dimaksud. Yang pertama adalah keragaman agama. Kemudian yang berikutnya adalah keragaman mata pencarian hidup. Kemudian ada keragaman kemasyarakatan, ada keragaman bahasa, ada keragaman kesenian, ada keragaman sistem pengetahuan, ada keragaman religi, juga ada keragaman yang berkaitan dengan pola hidup manusia di berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, tentu saja perincian keragaman ini dan kalian sebagai anak bangsa tinggal di masyarakat
kalian tahu persis memang benar adanya keragaman-keragaman itu kalian jumpai. Keragaman budaya berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakat. Hal itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, perbedaan agama. Dari di Indonesia ini anak-anakku diakui di dalam undang-undang kita ada beberapa macam agama. Dan salah satu agama yang dulu Presiden Gus Dur yang memutuskan untuk dijadikan sebagai agama nasional kita. Yang pertama agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dan di Indonesia juga memiliki aliran-aliran kepercayaan yang sangat banyak. Tetapi yang diakui oleh undang-undang tentu baru yang Pak Guru sebut tadi itu. Kemudian berbicara perbedaan budaya di Indonesia ini, Pak Guru tadi sudah sampaikan di awal begitu banyak budaya yang kita miliki. Dan sebagai bukti dalam realita kehidupan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat, kita jumpai teman kita yang beda agama, beda budaya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Dan kita juga merasa bahwa kita berada di Lombok ini berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian sisi lain yang terakhir adalah perbedaan pekerjaan. Dari perbedaan pekerjaan itu, kalau di dalam bahasa pemerintah yang diatur secara resmi, pekerjaan itu ada yang disebut dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, ada pekerjaan yang disebut sebagai Polri, TNI, kemudian karyawan swasta di BUMN, kemudian ada juga karyawan swasta di BUMS, kemudian ada juga sebagai petani, ada juga sebagai nelayan, ada juga sebagai buruh, dan lain sebagainya. Tentu banyak jenis pekerjaan itu. Nah, tentu saja nanti sebagai anak bangsa, kalian nanti akan memiliki pekerjaan itu sesuai dengan ilmu yang kalian miliki ke depan dan tingkat skill yang kalian miliki. Anak-anakku semuanya, penjelasan Pak Guru dari awal tadi sampai akhir mudah-mudahan membuat kalian bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan tidak juga sebatas dengan itu. Harapan Pak Guru juga kalian bisa baca buku paket yang kalian miliki, karena materi kita ini memang sangat luas. Dan anak-anakku, tugas nanti Pak Guru akan kirim ke Google Classroom. Kalian kerjakan dengan baik, dan permintaan Pak Guru, lengkapi identitas kalian, karena itu merupakan kesempurnaan, bagian dari kesempurnaan penilaian yang Pak Guru berikan. Dan anak-anakku selalu menjaga kesehatan, dan akhirnya selamat bekerja. Sampai jumpa lagi pada pertemuan akan datang di pelajaran yang sama.